Soal berikutnya adalah soal nomor 3. Resistansi dan besarnya arus tergantung pada jalur yang dilalui arus. Gambar di bawah menunjukkan 3 situasi di mana arus mengambil jalur yang berbeda melalui sepotong bahan. Oke, di sini kita punya sepotong bahan dengan dimensi 2L0 kali 4L0 kali L0. Kemudian bahan ini akan dilewatkan dengan aliran muatan dengan cara menghubungkan bahan ini ke baterai dengan tegangan C. Nah, kemudian cara menghubungkan ke baterainya dengan 3 cara. Yang pertama diberikan oleh konfigurasi A, yang ini. Kemudian konfigurasi B, dan konfigurasi C. Kemudian pertanyaannya adalah, setiap potongan persegi panjang terbuat dari bahan yang resistivitasnya Rho sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 ohm meter dan satuan panjang dalam gambarnya adalah L0 sama dengan 5 cm. Setiap bagian dari bahan terhubung ke baterai 3 volt. Oke, jadi baterai ini memiliki tegangan C dan C ini nilainya 3 volt. Tentukan hambatan dan arus masuk pada masing-masing kasus. Oke. Apa yang membedakan ketiga konfigurasi ini? Untuk konfigurasi A, kalau adik-adik perhatikan, itu arus akan mengalir menembus luas penampang yang diberikan oleh gambar berikut. Jadi luas penampang untuk kasus A, luas penampang yang ditembus oleh aliran muatan, itu adalah luas yang ini. Kita coba gambarkan. Nah, luas yang ini. Kita coba gambar luas penampang yang ditembus oleh arus. Nah, ini adalah luas penampang yang ditembus oleh arus atau aliran muatan pada kasus pertama. Dan adik-adik tahu bahwa luas penampang untuk kasus yang A ini itu adalah 2L0. Jadi luas penampang sama dengan 2L0 dikali 4, dikali dengan L0. Jadi untuk kasus pertama, luas penampang yang ditembus oleh arus itu diberikan oleh 2L0 kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan luas penampang untuk kasus A itu adalah 2L0 kuadrat. Nah, kemudian untuk kasus B, luas penampang yang ditembus oleh arus itu adalah luas yang ini. Kalau kita gambarkan, nah, luas yang ini kira-kira. Nah, ini adalah luas yang ditembus oleh aliran muatan pada kasus B. Dan adik-adik tahu bahwa luas penampang ini itu adalah luas penampang yang ditembus oleh arus untuk kasus B itu adalah 4L0 dikali 2L0, jadi 8
L0 kuadrat. Nah, untuk kasus ketiga, luas penampang yang ditembus oleh arus itu adalah luas yang ini. Nah, seperti ini luas penampang yang ditembus oleh aliran muatan untuk kasus yang ketiga. Nah, maka hambatan untuk tiap kasus bisa saya tuliskan seperti ini. Untuk kasus A, hambatan itu diberikan oleh rho bahan atau resistivitas bahan dikali panjang lintasan yang harus dilalui oleh muatan dibagi dengan luas penampang yang ditembus oleh aliran muatan. Nah, ini kita kasih nama L untuk kasus A, yang ini luas untuk kasus A. Nah, sehingga kita peroleh ini sama dengan rho dikali L untuk kasus A. Bila kita lihat panjang lintasan yang ditempuh untuk kasus A itu adalah 4L0. Sehingga kita peroleh ini sama dengan rho dikali 4L0 dibagi dengan luas penampang yang ditembus untuk kasus A, yaitu 2 L0 kuadrat. 2 L0 kuadrat, sehingga kita peroleh ini sama dengan rho dikali 2 per L0. Kemudian untuk kasus B, hambatannya adalah rho. Rho-nya sama dengan di kasus A, karena ketiga bahan ini untuk ketiga kasus itu bahan yang sama. Nah, untuk kasus yang B, rho L kasus B dibagi luas penampang yang ditembus oleh aliran muatan pada kasus B. Dan ini sama dengan rho dikali, untuk kasus B, panjang lintasan yang ditempuh itu adalah L0. Oke, adalah L0, sehingga ini LB kita ganti dengan L0 dibagi dengan luas penampang yang ditembus pada kasus B, yaitu 8L0 kuadrat. Sehingga kita peroleh ini sama dengan rho dikali 1/8L0. Oke. Kemudian untuk kasus yang C, ini kita peroleh hambatannya sebagai rho L untuk kasus C dibagi luas yang ditembus di kasus C. Ini sama dengan rho dikali panjang lintasan yang ditempuh untuk kasus C adalah 2L0 bagi luas penampang yang ditembus oleh aliran muatan di kasus C itu adalah ini luas penampang untuk kasus C, dia sama dengan 4L0 dikali L0, jadi 4L0 kuadrat. Sehingga ini dibagi dengan 4L0 kuadrat. Maka kita peroleh rho dikali 1/2L0. Nah, dari sini kemudian kita bisa hitung kalau begitu berapa arus yang melalui setiap kasus. Karena baterai yang digunakan sama untuk tiap kasus, yaitu baterai dengan tegangan 3 volt, maka kita peroleh arus listrik untuk kasus A itu sama dengan 3 volt
dibagi dengan RA yang sudah kita hitung tadi, kemudian arus yang mengalir di kasus B juga 3 volt dibagi dengan RB yang udah kita hitung, kemudian arus di kasus C itu sama dengan 3 volt dibagi hambatan untuk kasus C. Jadi adik-adik lihat, mengalirkan arusnya ke arah yang berbeda sehingga luas penampang yang ditembus juga berbeda dan panjang lintasan yang harus ditempuh oleh aliran muatan juga berbeda, dan dua hal ini akan menentukan berapa hambatan dari bahan ini ketika diberi arus.